Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Baik, berjumpa kembali dengan Ibu Neni dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada pagi hari ini, yang akan Bu Neni berikan adalah bidang layanan belajar dengan materi cara kerja otak kiri dan otak kanan. Bagaimana cara kerja otak kiri dan otak kanan? Sebelumnya tentunya harus kita ketahui dulu cara kerja otak manusia. Nah, ternyata cara kerja otak manusia, baik itu otak kanan maupun otak kiri, itu berpengaruh pada keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir, bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Sedangkan untuk cara kerjanya adalah cara kerja otak kanan lebih mendominasi dalam hal seni, musik, warna, kreativitas, imajinasi, intuisi, membaca emosi orang lain, mengekspresikan emosi, kemampuan mengenali wajah orang lain, visual dan gambar, serta isyarat non-verbal. Itu cara kerja otak kanan. Jadi kalian bisa mengira-ngira, oh seperti ini cara kerja otak kanan. Nah, sekarang cara kerja otak kiri tentunya sangat berbeda antara kerja otak kanan dan otak kiri. Otak kanan lebih kepada yang tadi sudah Bunda disampaikan, sedangkan otak kiri lebih kepada angka-angka, bahasa, baik itu menulis dan membaca, logika, analisis, pemikiran kritis dan logis, serta pemikiran berdasarkan fakta. Baik perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri, beberapa pakar menyebutkan bahwa otak kiri merupakan pusat intelektual atau disebut juga intelligent quotient, ya, pusat kecerdasan intelektual. Sedangkan otak kanan merupakan pusat emotional quotient atau disebut juga dengan kecerdasan emosi, ya. Makanya tadi pada cara kerja otak kanan itu ada yang namanya merasakan. Ternyata kalau kita bisa berempati terhadap seseorang, itu yang sedang bekerja adalah otak kanan kita, ya. Nah, di sini ada tes. Tesnya sangat sederhana, yang disebut juga tes konflik otak kiri dan otak kanan, ya. Karena biasanya antara membaca dan warna itu kita bisa. Namun di sini disebut tes konflik otak kiri dan otak kanan karena baca yang keras itu warnanya, bukan tulisannya, ya. Di sini Bu Neni mencoba seperti hijau, biru, merah, kuning, hitam, biru, hitam, merah, biru, biru, merah, hijau. Nah, Bu Neni yang sedang bekerja adalah otak kanan ibu. Tentunya kalian nanti akan bisa menilai dari mana nih kerja kita, otak kiri atau otak kanan, ya. Jadi nanti kalian bisa tes sendiri baca yang keras warnanya, ya, bukan tulisannya. Itulah cara sederhana dalam mengetes dominan otak kiri dan otak kanan yang bekerja. Nah, selanjutnya otak pun harus kita jaga, ya nak, ya. Karena menjaga otak berarti kita menjaga semua yang ada dalam gerak-gerik tubuh kita. Nah, di sini ada 5 tips menjaga fungsi otak agar selalu baik dan terawat sampai nanti, ya. Di sini yang pertama yaitu tips menjaga fungsi otak yang pertama, memainkan permainan asah otak. Mungkin biasa kalian mendengar ada permainan yang lebih kepada permainan mengasah otak. Apa saja?
Iya, seperti puzzle, teka-teki silang, catur, itu semuanya merupakan permainan-permainan yang mampu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, sehingga kesehatan otak akan tetap terjaga. Fungsi yang kedua yaitu mempelajari bahasa asing. Wow, ternyata tak hanya permainan asah otak, belajar bahasa asing pun juga merupakan salah satu cara menjaga fungsi otak yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, entah itu berapa menit kita belajar bahasa asing, tentunya selain bahasa Indonesia. Dan ternyata itu membuktikan bahwa belajar bahasa asing bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, daya ingat, kemampuan memecahkan masalah, sehingga dipercaya mampu menghambat perkembangan penyakit Alzheimer atau disebut penyakit pikun yang lebih kita kenal. Oke? Lalu tips yang ketiga dalam menjaga fungsi otak kita, apalagi nih? Oh, ternyata fungsi yang ketiga yaitu bersosialisasi dengan orang sekitar. Tak hanya meningkatkan suasana hati ya, ternyata di sini kalian tahu bersosialisasi dengan orang sekitar seperti anggota keluarga, teman terdekat, bahkan orang yang baru kita kenal, itu merupakan salah satu dampak yang positif dari memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan otak. Kenapa? Karena hal ini adalah mampu mengurangi resiko stres atau depresi yang merupakan pemicu terjadinya penurunan daya ingat. Jadi banyak-banyaklah kita bersosialisasi. Bahkan dalam agama Islam pun diajarkan bahwa kita harus selalu bersilaturahmi, ya. Seperti itu. Lalu yang keempat, melakukan aktivitas fisik. Seperti apa? Salah satu cara menjaga fungsi otak yang tidak kalah penting yaitu dengan berolahraga. Kenapa? Coba kenapa kira-kira? Nah, betul sekali. Karena olahraga dapat meningkatkan kinerja pembuluh darah untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ke dalam otak kita, ya. Guna memperoleh manfaat tersebut, Anda bisa melakukan atau kalian bisa melakukan berbagai jenis olahraga, jalan santai, bersepeda, berenang, nggak usah jauh atau terlalu lama, hanya kisaran setidaknya 20 atau sampai 30 menit dalam setiap hari atau setiap minggunya, ya. Kalau sudah tahu berarti kalian harus lakukan karena ternyata itu salah satu menjaga fungsi otak kita. Dan yang terakhir, tips menjaga fungsi otak kita agar selalu rapi, agar selalu digunakan dengan baik, tidak cepat lupa, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi, ya. 5 sehat 4 sempurna itu kalian bisa lakukan. Makanan sehat terutama yang mengandung ragam nutrisi seperti asam lemak, vitamin A, vitamin E, baik dikonsumsi untuk meningkatkan fungsi otak. Bahkan berbagai nutrisi di atas juga bisa menangkal efek radikal bebas, pemicu terjadinya penyakit degeneratif pada otak seperti pikun, ya, atau disebut Alzheimer. Ada lagi? Tentunya ada, ya. Salah satunya dapat diperoleh dari berbagai macam jenis makanan, seperti buahan juga, yaitu ada sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, daging, ikan yang kaya akan protein,
seperti juga buah-buahan, salah satunya adalah stroberi. Ya, baik, itu saja yang dapat Bu Neni sampaikan pada pertemuan layanan BK hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, selalu patuhi 5 prokes ya. Dan tips yang sudah Bu Neni berikan untuk menjaga fungsi otak juga harus kalian lakukan ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan Bu Neni menerima layanan konsultasi di jam bekerja, yaitu di nomor WhatsApp yang sudah tertulis. Ya, semoga apa yang Bu Neni sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan untuk Ibu sendiri. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK, sahabat siswa.